Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Rabbani Hidayat dari Rombel PCSDC NIM akhir 083. Sini saya mempresentasikan apa yang dimaksud tunawicara. Apa sih yang dimaksud tunawicara? Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi secara verbal. Kondisi ini bisa bervariasi dari kesulitan mengucapkan kata-kata tertentu hingga ketidakmampuan total untuk berbicara. Tunawicara sering sekali dikaitkan dengan gangguan pendengaran, namun tidak selalu demikian. Beberapa penyebab lain juga bisa memicu kondisi ini. Klasifikasi tunawicara. Pertama itu tunawicara organik, disebabkan oleh kelainan fisik pada organ bicara, seperti lidah, bibir, atau pita suara. Contohnya sumbing pada bibir atau langit-langit. Tanda kutip labiopalatoskisis atau bisa mengganggu artikulasi. Yang kedua, tunawicara fungsional, tidak ada kelainan fisik yang jelas pada organ bicara. Gangguan ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan yang salah saat belajar berbicara, seperti cadel atau ketidakmampuan mengucapkan huruf R. Yang ketiga, tunawicara psikogenik, disebabkan oleh faktor psikologis atau emosional seperti trauma berat yang membuat seseorang tidak mau atau tidak bisa berbicara. Dan yang terakhir, tunawicara neurologis, terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf pusat otak yang mengontrol fungsi berbicara. Contohnya adalah afasia, di mana seseorang kehilangan kemampuan berbicara setelah stroke atau cedera otak. Faktor-faktor penyebab terjadinya tunawicara itu bisa gangguan pendengaran. Kesulitan mendengar membuat seseorang sulit meniru dan memproduksi suara yang merupakan dasar dari proses berbicara. Yang kedua, cacat fisik seperti yang disebutkan di atas. Kelainan pada organ bicara seperti sumbing atau kelainan pita suara bisa menjadi penyebab utama. Yang ketiga, faktor genetik. Beberapa sindrom genetik seperti sindrom Down atau sindrom Fragile X seringkali disertai dengan keterlambatan perkembangan bicara. Dan yang terakhir, kurangnya stimulasi. Anak yang kurang mendapatkan interaksi verbal dari lingkungannya bisa mengalami keterlambatan bicara. Kriteria diagnosa pemeriksaan fisik untuk mendeteksi adanya kelainan pada organ bicara. Yang kedua, tes pendengaran untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, evaluasi perkembangan bahasa, membandingkan kemampuan bicara anak dengan standar usia yang normal. Dan yang terakhir, observasi, mengamati anak berkomunikasi di berbagai situasi. Ini untuk manfaatnya. Kita lanjut aja. Jadi yang terakhir itu penanganan tunawicara. Bisa juga terapi bicara ini untuk penanganan utama. Terapis bicara akan melatih pasien untuk memperkuat otot-otot bicara, memperbaiki artikulasi, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Dan yang kedua, penggunaan alat bantu dengar. Jika penyebabnya adalah gangguan pendengaran, alat bantu dengar atau implan koklea bisa sangat membantu. Yang ketiga, bisa terapi fisik untuk kasus yang disebabkan oleh masalah motorik atau seperti cerebral palsy. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kontrol otot yang diperlukan untuk berbicara. Dan yang terakhir, konseling psikologis untuk kasus tunawicara psikogenik. Konseling dapat membantu mengatasi trauma atau masalah emosional yang mendasarinya.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.